Tes sound, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dari Anda. Oke. Ya, kita lanjutkan tentang magnetisme ya. Minggu yang lalu kita sudah menyinggung atau sudah membahas malah ya tentang persamaan Lorentz, kemudian gerak dari partikel dalam medan magnet seragam ya, sehingga lintasannya menjadi melingkar gitu ya dengan jari-jari ya sebanding dengan massa dan kecepatan ya. Kemudian juga dia berbanding terbalik dengan muatan dan besar dari medan magnet yang diterapkan. Kemudian juga ketika kabel yang dimuati arus listrik, maka pada muatan yang bergerak itu akan mendapat gaya ya. Ketika muatan tadi bergerak atau di kabel tadi, kabelnya diletakkan di medan magnet gitu ya. Maka di sini ada vektor gaya ya, IDL cross B ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dipole magnet ya, ketika ada suatu loop gitu, loop kawat yang di situ membawa arus ya, ada arus. Kemudian maka akan ada vektor yang namanya dipole magnet ya, yang itu vektornya adalah vektor luasan dikalikan I arusnya ya, atau kalau aturannya biasanya kita pakai aturan kaidah tangan kanan ya, di mana ibu jari menunjukkan mu-nya atau momen dipole-nya, kemudian lakukan 4 jari kita menunjukkan arah arusnya ya gitu, sehingga ketika arah arusnya ini ya seperti yang digambar ini ya, ketika dia melingkar berlawanan arah jarum jam dia ke atas, tapi kalau nanti searah jarum jam dia ke bawah mu-nya ya gitu. Nah, di sini juga kemarin kita sudah bahas adanya torka ya, sehingga di mana kalau loop itu tegak lurus ya. Jadi torkanya akan kita lihat di sini, torka itu mu cross B ya gitu. Jadi kalau arah si mu-nya itu sejajar dengan arah B-nya, maka torkanya akan 0 ya. Oke, sebentar saya oret-oretannya dulu. Ya, artinya ketika mu enggak ada ini ya, sebentar. Oke ya, ketika mu-nya kok nggak bisa nyala nih, bentar. Pen, mudah-mudahan bisa. Oh, pen saya rusak apa ya? Oh, kegedean. Sorry. Oke lah, ya ketika dia lurus gini ya, nah sejajar gini kan, alias permukaannya itu tegak si loop-nya itu tegak lurus dengan B gitu ya. Maka kan mu-nya akan sejajar dengan B, maka dia torkanya 0 ya. Tapi tenaga potensial magnetiknya ini min mu dot BE dia akan kalau sejajar mu dot BE-nya kan menjadi paling minimum ya gitu. Kalau dia tegak lurus maka dia akan 0 ya gitu. Nah, kemudian tapi minggu yang lalu kita belum menghitung bagaimana cara menghitung B-nya ya gitu. Kita tahu B-nya sudah ada saja gitu. Padahal bagaimana kita menghitung B dari adanya arus gitu ya.
Nah, ini akan dibahas pada hari ini ya gitu. Kemudian juga nanti kita lihat menggunakan hukum ampere ya. Kalau di muatan itu kita gunakan hukum Gauss ya. Oke, nah ini menggunakan hukum Biot-Savart ya untuk menghitung B. Jadi kalau hukum Biot-Savart itu gayanya sembarang gitu. Kemudian kalau hukum ampere itu simetri ya. Jadi kalau saya nggak bisa gunain ini ya. Mungkin habis batunya punya saya ini. Oke lah, nanti saya cek dulu. Padahal sudah pen ini. Sama ya, oke. Habis batunya mungkin. Oke, ya kita menghitung medan B dari kawat lurus, kemudian nanti kita menghitung gaya dari dua kabel yang membawa arus paralel ya, bisa berlawanan atau searah arusnya, kemudian kita menghitung B dari loop lingkarannya. Oke. Nah, ini nggak kelihatan ya judulnya. Jadi kita ini adalah kalau coba saya kecilin dulu. Nah ini ya, jadi kita menghitung energi potensial dipole ya, bahwa energi potensial dipole itu minus kemarin saya tunjukkan mu-nya itu adalah moment dipole dot B di sini kan. Jadi kalau ada dot produk antara dua buah vektor itu kan hasilnya mesti skalar kan gitu. Nah di sini operasinya dot produk sehingga kita bisa tahu misalkan ini ada loop ya, loop. Di sini kan si arusnya menuju keluar, ini harusnya menuju ke dalam ya. Kalau Anda pakai kaidah tangan kanan di sini ya, ya ke sini berarti ke kanan dia si mu-nya. Sehingga di sini jelas vektor mu dan B sejajar sehingga torkanya akan sama dengan 0 ya. Sedangkan ini U-nya sendiri mu dot B berarti mu B cos karena sejajar cos 0 1 ya, jadi min mu B. Kalau misalkan loop-nya seperti ini kan, jadi si mu-nya itu tegak lurus terhadap B. Di sini jelas torkanya akan maksimum ya, torkanya akan maksimum karena sin 90 kan, jadi mu B tapi energi potensialnya akan 0 gitu. Sedangkan ya seperti ini dia mu-nya berlawanan arah dengan B, berarti kan mu dot B-nya ini akan cos 180, berarti cos min 1 kan, min 1 kali min jadi plus, dia maksimum ya, kerja positif. Oke, nah ini ada satu contoh, misalkan ada loop ya dengan radius R membawa arus I, ya seperti ya ditunjukkan pada diagram ini, medan magnet konstan B pada arah plus X ini ya. Awalnya loop berada pada bidang X, Y, kumparan akan berputar ke posisi mana dari yang berikut, apakah A, B, atau tidak berputar. Nah kalau kita lihat, kalau kita pakai kaidah tangan kanan, dia berlawanan arah dengan arah jarum jam ya, sehingga mu-nya itu akan ke arah kita, keluar ya, mu-nya akan keluar. Jadi akan berarti kita lihat di sini mu-nya keluar, berarti kalau jadi ke arah plus Z ya mu-nya, kalau ini X, Y, Z, berarti mu-nya ke arah plus Z. Berarti kalau mu cross X, kalau di sini lihat kan Z cross X, karena B-nya ke arah X kan di sini. Berarti Z cross X jadi 3, 1, mesti 2 ke arah Y ya. Mesti ke arah Y. Cross torkanya ya. Torkanya ke arah Y. Nah, berarti kalau kita lihat kalau pakai kaidah ini lagi ya berarti kira-kira yang B. Kemudian energi potensial nolnya pada posisi awalnya berapa gitu.
Nah, kita tahu mu dot b-nya itu dia berarti mu dot p-nya akan 0 ya. Dia akan 0. Jadi kita lihat di sini X cross Y. Saya coba cari batunya. Ini saya kagol juga nih kalau nggak bisa. Sebentar saya ganti batunya dulu ini ya. Mudah-mudahan gara-gara ini nggak bisa. Bukan karena rusak. Ya. Kalau ganti batu nggak bisa juga ya berarti rusak ininya. Oke, itu yang ini ya. Oh iya. Berarti bukan. Ya, 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 ya. Oke, oke. Emang ini udah rusak ini ya. Oke. Oke, ini kan ya. Jadi dia Anda lihat di sini tau-nya mu cross B ya. Jadi dia tau-nya ke arah Y seperti yang saya bilang tadi kan dia ini Z cross X di sini kan. Gitu. Z cross X itu ke arah Y. Berarti dia muter ya ke arah Y di situ. Kemudian U-nya bagaimana? Tidak ada yang betul karena mu dot B-nya karena tegak lurus kan tadi mu-nya ke arah Z, kemudian B-nya ke arah X, cos-nya 90, jadi dia 0 ya gitu. Jadi bukan maksimum juga bukan minimum ya gitu, dia 0. Oke, nah ada dua cara untuk menghitung medan listrik kalau kita lihat flashback ke medan listrik ya, yaitu secara kasar ya. Jadi menggunakan hukum Coulomb ini kan. DE sama dengan E, kemudian ini apa namanya pada jarak tertentu kan dari muatan gitu di R tentu. Nah, kemudian untuk yang simetri kita pakai hukum Gauss kan untuk menghitung E. Ini jadi ada analog juga antara kita menghitung medan listrik dari suatu sumber muatan elemen muatan deki atau kita menghitung apa namanya elemen B dari suatu elemen arus ya gitu. Nah, jadi seperti ini kan. Jadi ada cara menghitungnya kita menggunakan hukum Biot-Savart di sini. Jadi ini ada elemen B gitu, ada elemen B. Kemudian ini mu 0 I per 2 pi, kemudian ini adalah elemen panjang, kayak di sini DL ya, pada jarak R tertentu gitu ya. Ini saya nggak bisa oret-oretan, saya nggak ngerti kenapa. Saya penasaran kadang-kadang. Ternyata gangguan ya. Tahu gangguannya di mana. Ya, mungkin komputer saya panas kali. Oke, nah ya yang jelas ini adalah cara menghitungnya ya kayak seperti ini. Jadi kalau untuk sembarang ya, sembarang kawat dan sebagainya kita menggunakan hukum Biot-Savart kayak gini. Tapi kalau nanti dia bisa kita buat seperti dia kawatnya panjang tak berhingga, kemudian maka kita bisa membuat bidang kayak bidang Gauss gitu, ada loop ya di sini. Sehingga di sini akan ada integral seperti ini ya, integral lingkaran tertutup. Jadi dari B dot dl mu 0 I. Kalau Anda ingat apa namanya yang hukum itu kan integral lingkaran dari E gitu gitu dot dA ya kan. Kemudian di sini kan Q sorry Q per epsilon 0 ya gitu. Nah, kalau ini kan terhadap DL gitu ya. Ini mu 0 I ya, bukan Q, tapi arus yang dilingkupi oleh bidang ampere ini gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi ini ada kawat gitu, kemudian ini ada elemen kawat yang panjangnya mungkin di sini DL ya. Ya, ini panjangnya DL dia, DL-nya di sini ya, vektor gitu. DL kemudian jaraknya dari kalau kita pakai kaidah ibu jari kita ini ya, kanan kaidah tangan kanan berarti
elemen medan magnetnya masuk di sini kan, di kanan kawat tuh masuk dB. Nah, dB itu adalah mu I D cross kemudian ini vektor satuan ya R kemudian jadi ini vektornya ke sana ya dl. Jadi ini mu I 4pi dl cross R pangkat 3. Mu-nya itu adalah permeabilitas magnetik ya 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere kuadrat. Nah, jadi kita gunakan kaidah tangan kanan, ibu jari sepanjang arus I dan jari 4 jari kita itu menunjukkan arah B-nya ya. Nah, kalau misalnya ada contoh seperti ini ya, kabel membawa arus tanpa apa namanya kesimetrian luar biasa gitu, diorientasikan pada apa namanya bidang X Y, ini X ini Y, kemudian ini Z ya. Titik A, B, dan C terletak pada bidang yang sama dengan kabel dan sumbu Z menunjuk ke luar dari layar ya gitu. Kemanakah kontribusi medan magnet dari segmen DL pada titik A? Jadi di A kalau ini ada elemen DL pada titik A kan ada R ke sana ya. R-nya kan ke sana nih. Kalau ada pakai sorry. Ini R-nya kan. Nah, kalau pakai kaidah tangan kanan, DL-nya ke sana, R-nya ke sana, berarti dia ke arah Z-nya keluar ya, plus Z kemungkinan. Ya, kenapa? Ya kaidah L-nya ke sana, kemudian R-nya ke sana, jadi B-nya ke sana, ke sini ya, keluar. Ke arah manakah kontribusi medan magnet dari segmen DL pada titik B? Pada titik B ke sana juga keluar juga ya, jadi dia keluar juga. Plus kemungkinan plus Z juga. Kemudian kemanakah arah kontribusi medan magnet dari segmen DL pada titik C? Kita pakai pada titik C kan berarti di sini ya, di sebelah sini. Berarti dia ke R-nya kan, berarti kan DR-nya ke sini kan, R-nya ke sini. Nah, DL ke sana berarti dia masuk ya. Ini ke arah minus C. Oke, ya gitu. Nah, ya, jadi hampir semua di bagian A ini ya, DL-nya kan ke kanan ya, kemudian R-nya ke atas, DB-nya akan keluar dari halaman. Begitupun yang B, DL-nya ke kanan, R-nya ke atas, DB-nya keluar ya dari halaman. Kemudian yang C ini DL-nya ke kanan, R-nya ke bawah, sehingga B-nya akan menuju ke halaman. Jadi kesimpulannya bahwa setiap titik di atas kabel itu elemen B-nya akan menuju keluar, ya. Ini menunjukkan keluar, dan di bawah kabel dia akan masuk. Ya. Nah, kemudian kita lihat apakah jawaban Anda untuk apa ini? Saya nggak kebaca nih. Oke, ini ya. Apakah jawaban Anda untuk pertanyaan 1 sampai 3 akan berubah jika kita mengintegralkan DM meliputi seluruh kabel? Ya, tentunya tidak ya. Jadi apa namanya di daerah ini semua yang di atas itu mesti arah B-nya akan keluar, sedangkan di bawah kabel ini akan masuk ya gitu. Jadi pada setiap titik di atas kabel DB itu akan selalu apa keluar dari gambar, kemudian yang di bawah itu akan masuk ya arah B. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung medan B dari kawat lurus nih ya. Tadi kan kita menggunakan hukum tadi apa namanya Biot-Savart ya, seperti yang kita sebut tadi di sini namanya, nah ini hukum Biot-Savart ya, sering sebut hukum Biot-Savart. Perumusnya seperti ini. Jadi mu naught dx ini elemen kalau kita arusnya ke sana, kemudian kita bisa menghitung ini ada elemen dx di sini, elemen panjangnya dx atau dl gitu, tapi karena kita menghitungnya dalam apa namanya sumbu x ya kita sebut saja juga dl, bisa kita menyebutkan dl itu sama dengan dx gitu kan, elemen panjang lah sebutnya. Jadi elemen panjang dx cross terhadap r ya per r pangkat 3 kan gitu. Kita tahu vektor satuan itu adalah vektor dibagi besarnya vektor ya gitu.
Jadi kita akan bisa menuliskan ini R pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ini R, kemudian ada dx cross dr ini kan menjadi besarnya dx, besarnya R, sudut antara R dan dx, yaitu sin theta kan di sini. Jadi kalau kita ambil besarnya nih, ya kan mesti ke arah ke kita kan keluar plus Z ya. Ke arah keluar plus Z. Kita tahu di sini akan mu 0 I 4 pi ya, di sini akan dx R sin theta R pangkat 3. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat hasilnya akan sama dengan mu 0 I per 2 pi R ya. Satuan B adalah Tesla, kemudian 1 Tesla sama dengan 10⁴ Gauss. Nah, besar medan magnet bumi sendiri kira-kira 0,5 Gauss ya. Nah, kita lihat cara menghitungnya. Sorry. Nah, ini ya. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi tadi berarti kita harus mengintegralkan, kalau Anda lihat nih ada dx R sin theta R pangkat 3 kan. Nah, kemudian ini theta, berarti sin theta itu adalah R besar. R itu adalah jarak dari titik P ke sini ya, ke ke kawatnya ya kan, titik P ke kawat, jarak jaraknya R kan gitu. Maka ini sin theta adalah R besar per R kecil. R kecil itu jarak elemen panjang ke titik P. Maka R kecil adalah R per sin theta kan gitu. Nah, kemudian kita tahu ini R itu ada R besar sin theta. Kemudian di sini tangen theta itu kan tidak adalah R per min X. Kenapa ada min X? Ya karena kita anggap di sini nolnya, kemudian ke sini kita sebut minus gitu boleh ya. Sehingga nanti X sama dengan R kotangen theta. Nah, X itu sama dengan R kotangen atau sepertangen ya, yang kalau kita derivatifkan ke theta ya, kotangen itu adalah cos per sin, yang kalau Anda derivatifkan ke theta di sini akan menjadi min seper sin kuadrat theta. Ya, atau seperkotangen ya. Atau cos secant ya, seper sin kuadrat theta itu cos secant ya. Seper sin kuadrat theta ini adalah ketika kita menderivatifkan seperkotangen terhadap theta ya gitu. Nah, kemudian yang dx sin theta, nah ini kan dx sin theta per R kuadrat ya. Kita tahu R-nya ini kita dengan ini tinggal dx sin theta per R kuadratnya. Kita ganti saja R kuadrat itu dengan R kuadrat sin naik ke sin kuadrat ke atas. Kemudian di sini ada sin kuadrat, kan jelas di sini menjadi tinggal sin theta per d theta, sin theta d theta per R. Yang kalau Anda masukkan ke sini, ini kan sudah tidak fungsi, karena R-nya kan konstan ya di sini. R-nya jarak dari titik P tegak lurus ke R, berarti kan R-nya konstan. Nah, sehingga kita dapatkan di sini integralnya adalah mu 0 I, mu 0 konstanta, I juga, 4 PR juga, tinggal ini keluarkan dari integral, tinggal integral sinus theta d theta. Integral sin theta itu tidak lain adalah jadi min cos ya kan, jadi min cos. Nah, cosnya itu dari 0 dari cos 0 sampai pi ya kan, dari 0 sampai pi gitu, dari tak berhingga kan, dari 0 sampai pi. Sehingga kalau kita masukkan ini dari 0 sampai pi ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini cos pi itu min 1 ya, kemudian min kali min plus cos 0 itu 1. Jadi 2 kan, 2. Nah, sehingga mu 0 I per 2 pi R. Nah, gitu ya. Jadi besarnya B atau besarnya medan magnet karena kawat yang membawa arus I, kawatnya panjang tak berhingga, pada jarak R dari kawat, itu besar B-nya adalah mu 0 I per 2 pi R. Anda ingat ya? Jadi mu 0 I per 2 pi R gitu ya. Ini R itu jarak tegak lurus ya dari kawat ini ya, gitu. Oke ya. Jadi ini kan, jadi oke. Jadi ini jadi B karena kawat panjang yang tak berhingga yang membawa arus I, maka
pada jarak R dari kawat, besar B-nya adalah mu0 I per 2 pi R. Yang kalau di sini arahnya adalah menuju ke Anda. Kalau di bawah, di sini arahnya tentunya ke dalam, ya, gitu. Jadi ini keluar, ini ke dalam, ya. Oke, nah kemudian kita lihat menyatukan semuanya di sini kita tahu bahwa kabel pembawa arus dapat mengalami gaya ya dari medan magnet kalau kita taruh di luarnya. Nah, kita tahu bahwa kabel pembawa arus juga menghasilkan medan magnet gitu. Oleh karena itu, kita mengharapkan satu kabel pembawa arus untuk memberikan gaya pada kabel pembawa arus lainnya. Contohnya ini misalkan ini ada kawat A ya, dia membawa arus IA. Kemudian ada kawat B membawa arus IB kan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini arus kawat A itu menimbulkan medan magnet kalau arusnya ke sana pakai kaidah tangan kanan kita berarti di B ini akan menunjukkan B yang arahnya keluar ya. Jadi muncul medan medan magnet di A. Begitupun kawat B itu akan menimbulkan medan magnet di kawat IA yang arahnya tentunya ke dalam. Nah, kita pakai kaidah tangan kanan juga. Ini kalau ada apa namanya? F itu kan I cross B, IL cross B kan ada I kemudian B-nya masuk maka gayanya ke atas. Tapi kalau misalnya ada I B-nya keluar gayanya ke bawah kan. Sehingga ketika kawat ini arusnya searah, dia tarik menarik gitu, ya kan? Jadi arus berjalan searah, maka kabel akan tarik menarik. Tapi kalau arusnya berlawan arah, kabel sering tolak menolak. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya yang satu ke sana, tentunya kita lihat ya arah B-nya di sini akan menjadi keluar, sehingga kalau keluar, Anda lihat dia akan menuju ke sini gayanya, sedangkan yang sini juga ke sana, jadi akan tolak menolak ya. Gitu. Nah, oke. Jadi gaya pada dua kabel pembawa arus ya. Kita bisa lihat di sini hitung gaya pada kawat B yang panjangnya L akibat medan B dari kawat A ya gitu. Kita tahu tadi ada gaya yang keluar ya di si kawat B ini kan. Sehingga arah gayanya akan ke bawah ya kan. Ke sana B-nya keluar, gayanya ya ke bawah ya, ke bawah ke sini. Maka B di medan magnet karena A itu adalah mu0 IA per 2 pi D ya, karena jarak kawat ini ke si kawat satu ini jaraknya D kan gitu. Sehingga gaya di kawat B karena medan magnet dari A itu kan menjadi IB L cross BA kan gitu. Sehingga di sini mu0 IA IB kali ini panjang kawatnya L 2 pi D kan gitu besarnya ya. Begitupun gaya pada kawat A karena medan magnetik karena arus kawat B, IB, ini besarnya medan magnet B, itu adalah mu0 IB per 2 pi D, sehingga gaya pada A ke atas ini sama ya, IA L cross IB. Jadi mu0 IA IB ya, L 2 pi D. Jadi itu gaya tarik menariknya, ya kan? Jadi mereka akan tarik menarik dengan besar gaya yang sama ya. Yaitu ini, ya tarik menarik kan. Jadi mu0 ya IBL per 2 pi D. Oke. Nah, misalnya ini ada dua kabel kendor ya membawa arus searah yang berlawanan, membawa arus ke arah yang berlawanan, apa yang akan terjadi dengan kabelnya? Tadi kalau arusnya berlawanan, tadi dia akan tolak menolak. Ya kita bisa paham ketika ini kawat satunya, misalnya ini ya arusnya ke bawah, berarti di sini akan keluar kan? Di sini akan keluar. Kalau keluar itu kan terus IB-nya ke sini kan dia ke sana kan gayanya. Ya kan? Jadi sana I-nya kemudian B-nya ke sini tentunya akan tolak menolak. Terus kalau searah seperti ini kita lihat ini B-nya masuk ya harusnya ke bawah. B-nya masuk ke IB. Jadi dia Anda lihat di sini kalau nya ke sana B-nya keluar ya. Nah, dia kan tarik menarik ya.
Oke. Oke ya, ini yang oke, nah kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Misalkan ada arus mengalir dalam arah arus I mengalir dalam arah plus Y dalam kabel yang tak terhingga ya. Arus I juga mengalir dalam loop seperti tunjukkan. Jadi ini ada kawat yang panjang tak berhingga, kemudian ada loop. Dia juga membawa arus di sini, ada arusnya juga. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini berapa besar gaya X ya, gaya total pada loop pada arah X. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, I ini menimbulkan B di sini juga di sini. Tentunya kalau B di sini dan di sini akan berbeda. Kenapa? Karena jaraknya kan beda. Ini ke sini dan ini ke sini kan. Ini lebih kecil tentunya daripada ini gitu. Dia sebanding dengan seper D kan gitu. Tapi kalau yang sebelah sini, yang atasnya ini kan hampir setiap titik nanti akan saya menghilangkan. Yang satu ke atas ya, yang satu ke bawah kan. Nah, yang ini satu ke kiri, satu ke kanan. Berarti tentunya ini akan lebih besar sehingga dia akan ke kiri cenderungnya, maka efeknya akan lebih kecil nol ya. Jadi gaya ke kiri jauh lebih besar daripada gaya ke kanan. Nah, ini juga seberapa besar apa namanya medan magnet di pusat lingkaran. Nah, ini ada kalau jari-jari tadi kan ada 2 pi-nya. Kalau lingkaran ini kemungkinan akan seperti ini. Nanti kita lihat ya di belakang. Oke. Nah, loop lingkaran lebih terperinci yang tadi ya. Jadi kalau ada loop ini contohnya ada jari-jarinya R itu ada membawa arus gitu. Kalau ini menunjukkan arusnya keluar, ini arusnya masuk ya. Berarti kalau kita pakai kaidah tangan kanan ini ketika keluar di sebelah sana jarak R itu dB-nya ke sana. Sedangkan yang di dalam itu dB-nya akan ke sini ya. Sehingga dari simetri kita tahu mesti arah B totalnya itu akan ke arah Z ya. Ya atau dB cos theta ya. Yang dB sin theta akan saling menghilangkan, bagian atas dan bawah saling menghilangkan kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini dB adalah mu nol I dl R kuadrat ya. Kemudian R-nya ini kan adalah akar dari Z kuadrat plus R kuadrat ya. Sehingga ini R kuadrat ya. Jadi ya Z kuadrat plus R kuadrat. Nah, dari simetri terlihat bahwa ya dBz-nya ya yang ada yang ini ya. Jadi dB cos theta. Jadi seperti ini ya. Yang kalau kita cos theta ini kan tidak lain adalah R per akar Z kuadrat R kuadrat. Yang kalau Anda masukkan sini kan ini menjadi R Z kuadrat plus R kuadrat 3/2. Ini kan konstanta nih. Jadi konstan, ini konstan ya. Nah, ini bisa keluar dari integral sehingga integral dl itu panjangnya L di sini akan 2 pi R ya. Kan ini sama dengan integral R ini menjadi 2 pi R kan. Yang kalau Anda masukkan ini menjadi seperti ini ya. Mu nol IR kuadrat 2 Z kuadrat R kuadrat pangkat 3/2. Nah, kalau Z-nya ini 0, Z-nya 0 artinya di pusat di sini ya, di pusat, maka kita tahu dia akan sama dengan Z-nya 0 ya. Ini menjadi 2I per 2R ya, 2R kan. Karena ini R pangkat 3 kali R ya, 2R. Tapi kalau Z-nya lebih besar daripada R-nya, Z artinya jauh gitu, ini menjadi mu nol IR kuadrat per 2Z pangkat 3. Nah, kita tahu kalau kita kasih Pi di sini, kasih Pi di bawahnya, I PR kuadrat atau IA itu dia adalah momen dipol magnetik kan gitu. Maka ini tidak lain sama dengan mu nol kemudian momen dipol per Z kuadrat. Z pangkat 3 sorry. Ini kan kalau kita keluarkan kemudian Z per R-nya mendekati 0 kan. Jadi ini Z pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih loop melingkar pada sumbu ya.
ketika Z-nya itu jauh lebih ketika di sini Anda lihat nih, jadi ketika di dalam, ketika Z-nya di dalam, ini kan dia fungsi Z seperti ini ya. Ketika Z-nya 0, dia BZ di sini ya. Jadi sama dengan mu 0 I per 2R kan gitu. Kemudian turun. Nah, ketika di sini dia akan lebih cepat lagi. Dia apa namanya? Mu 0 mu per 2 PZ kuat pangkat 3 ya. Oke, ya, seperti itu ya. Nah, misalkan di sini ada arus ya sama I mengalir dalam loop melingkar yang identik seperti ditunjukkan. Jadi ini I-nya keluar, di sini masuk. Berarti kan di A ini ada B yang ya kita lihat dia ke sana ya arahnya. Kemudian yang di sini kan ke sana, berarti ada yang ke sana juga ya. Berapa medan magnet BZ ya di A, di titik A, di tengah antara loop gitu. Nah, kita bisa lihat kemungkinan di sini 0 ya, karena satu ke sana, yang satu ke sini ya. Kemungkinan dia 0. Kemudian yang di B ya kita lihat di sini kan fungsi ini lebih kecil daripada yang ini. Kalau yang ini dia ke sini, berarti ke kiri ya, kemungkinan ke kiri. Kita lihat, oke, ini 0. Kenapa 0? Ya karena simetri kan. Loop yang arus kanan itu menimbulkan BZ yang ke kiri ya pada titik A. Kan Anda tanda biru ini. Kemudian loop yang kiri menunjukkan BZ yang ke kanan ya. Nah, dari simetri terlihat ini akan 0 ya. Nah, kemudian BZ yang sebelah B ini akan lebih kecil 0. Kenapa? Karena yang A ini B-nya lebih kecil kan? Karena dia lebih jauh daripada dari loop yang sebelah kanan ini akan lebih besar. Mengarahkan dia ke sini ya, seperti itu. Oke. Oke, nah ini kesimpulan ya. Jadi dari hukum Biot-Savart nih untuk menghitung B, jadi dB itu kita menggunakan ini gitu. Kemudian untuk kawat pembawa arus muatan B dipengaruhi oleh medan magnet B ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan sebelum mungkin kita masih punya waktu dikit ya. Saya cari sebentar. Oke, suara saya sorry masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh kalau kita ingin menggunakan simetri hukum ampere tadi ya. Kalau ada simetri, maka kita akan bisa menggunakan seperti hukum Gauss gitu. Lebih cepat untuk apa misalnya kawat tak berhingga, kemudian berapa B-nya di jarak R dari kawat. Nah, kita bisa menggunakan hukum ini ya, hukum ampere. Oke. Nah, kita kan kawat lurus tak berhingga ditinjau kembali, kemudian ya kita menghitung kawat lurus panjang, lembaran tak hingga, solenoida dan seterusnya. Nah, jadi ketika dia ada simetri, misalnya kita kawatnya lurus tak berhingga, maka kita membuat bidang di sini. Nah, kemudian jadi di sini I-nya itu adalah I yang dilingkupi oleh bidang kita, kemudian ini B-nya di sekitar sini ya, gitu. Dot DL ya, gitu. Nah, tinjau kembali kawat panjang tadi ya, kemudian kita bisa hitung medan pada jarak R dari kawat menggunakan hukum ampere, kan gitu. Nah, ini I-nya dia masuk ya, I-nya masuk, kemudian B-nya akan tegak lurus kan di sini, melingkari ini kan gitu. Nah, maka pilih loop lingkaran dengan ruji R
berpusat pada kawat yang di sini tegak lurus kawat ya, gitu. B-nya akan konstan di sini, kemudian arah B-nya akan sejajar arah lintasan ya. Sehingga kita bisa masukkan integral tertutup dari B dot DL. Ini B-nya kan konstan, kita keluarkan dari integral, kemudian tinggal di sini ada integral dari DL. DL itu kan integral tertutup di lingkaran ini. Kemudian ada 2πr. Sehingga I-nya yang dilingkupinya, ini adalah I kan, bidang kita ini melingkupi arus I kan gitu. Sehingga di sini ini menjadi 2πrB, kemudian di sini mu0I kan gitu. Sehingga B-nya akan sama dengan mu0I per 2πr. Seperti yang kita dapatkan kalau kita menghitung secara pakai hukum Biot-Savart. Jadi kan sama gitu ya. Sama persis ya. Jadi B jarak R dari kawat ya, yang panjangnya tak berhingga gitu, berjarak R dari kawat dia mu0I per 2πr. Nah, kalau kita disuruh menghitung integral dr di setiap loop ini, kalau ini kan berarti kan 2πr ya. Kemudian kalau ini kita hitung loopnya mesti 4L plus L plus L plus L ya, 4L ya. Nah, dua loop identik didekatkan di dekat dua kabel pembawa arus ya. Untuk loop mana B yang terbesar? Ya, kita bisa lihat kalau A ini akan 0. Kenapa? Karena tidak ada arus yang dilingkupi oleh bidang ini kan. Kalau B ini yang besarnya sama dengan I. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang bandingkan loop B dan C untuk integral B dot DL-nya. Integral B dot DL itu sama, walaupun ini mungkin lebih besar ya. Kenapa? Karena sama dengan mu0I. Kalau I-nya sama ya berarti sama ya. Sama ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ini ya. Arus I mengalir dalam kabel lurus tak. Halo? Tes, tes. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada arus I mengalir dalam kabel tak terhingga ke arah sumbu Z ya. Jadi ini kan X, Y, Z. Jadi ada arus yang keluar nih bidang gambar ya. Harusnya keluar bidang gambar kita. Sebuah silinder konsentris tak terhingga dengan ruji R membawa arus 2I ke arah min Z. Kemudian ini ada sebuah silinder konsentris tak terhingga dia membawa arus yang arahnya ke masuk ya di sini. 2I ya arusnya. Berapa medan magnet BX ya di titik A tepat di luar silinder ya seperti yang ditunjukkan. Anda lihat di sini di titik A di sini ya, di titik A di luar ini, di luar silinder kan berarti di titik A ini. Kita membuat bidang Gauss di sini kan? Sorry. Bidang Gauss. Membuat bidang Gauss-nya. Oke, kita buat bidang Gauss di sini kan? Nah, di sini ya. Tentunya I-nya yang ada adalah I min 2I kan. Berarti akan ada ke sana. Min 2 itu masuk gitu. Kalau masuk, berarti di titik itu kalau kita pakai ibu jari kita di titik A. Oke, berarti I-nya ini keluar, dia ke sana ya. Kemudian kalau I-nya masuk, ya A di sini ada kemungkinan ini positif ya dia. Oke, dia akan ke sana ya. Karena B-nya masuk, berarti di titik A dia ke kanan ya, gitu. Tapi kemudian yang di titik B di sini, maka silindernya berapa gitu. Di titik ini kan berarti dia akan ke kiri ya. Dia ke sini apa namanya B-nya. Kenapa? Ya karena ya I-nya ke sini, B-nya akan ke sana ya. Oke. Ini loopnya ke situ ya. Nah, kalau misalnya kawatnya rapat gini, jadi kawatnya itu bukan tadi. Jadi kalau silindernya itu bolong, kalau ini enggak. Jadi dia kawatnya rapat, dia jari-jarinya A gitu kayak
besi gitu ya atau apa gitu, dia kawatnya rapat. Kemudian dia berada di dalam medan magnet ya, di sini B-nya masuk kebetulan di situ kan. Nah, misalkan arus I mengalir melalui kawat dengan radius A ke dalam layar seperti ditunjukkan ya. Hitung B sebagai fungsi R. I-nya masuk ya, I-nya masuk, jadi masuk, I-nya masuk, berarti B-nya gimana gitu. Berarti B-nya kalau Anda lihat I-nya masuk ke sana, arusnya ke sini. Berarti B-nya ini akan fungsi dari jari-jari ya. Jadi kalau kita lihat integral B dot dr-nya ini B 2πr ya di sini. Ini B kali 2πr, kemudian I yang dilingkupinya ini adalah πr kuadrat per πa kuadrat ya, kalikan I. Karena ini I-nya kan fungsi dari ini ya, R ya. Sehingga ini akan menjadi B mu I R per A kuadrat. Jadi ini adalah B di dalam kawat ya, B di dalam kawat itu dia fungsi sebagai fungsi R. Jadi B di dalam kawatnya dia linear, kemudian nanti di luar kawat di sini ini akan menjadi sama ya, menjadi mu 0 I per 2 πr lagi kan gitu. Nah, kan? Ini kita lihat di dalam kabel. Jadi di dalam kabel dia fungsi dari ketika R-nya 0, dia linear sampai jari-jari A. Kemudian setelah itu dia akan meluruh ya gitu. Ya, ini kan mu 0 I per 2 πr ya. Oke. Oke, karena waktunya sudah jam 10.20. Oke, nanti kita lanjutkan lagi besok Rabu ya. Oke, sambil mungkin yang belum absen silakan absen dulu. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, sorry ini alat, aduh, saya nggak bisa jelasin ini pakai ini ya. Nggak tahu nih saya kapok komputernya apa ininya saya yang rusak ya. Oke, halo. Ada yang Belum, ingin Pak. ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, nanti Anda bisa lihat-lihat lagi ya tayangan sayanya ya, atau di slide-nya. Slide komplitnya sudah saya upload juga di sini ya. Oke, nggak ada? Oke, baik.